Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan untuk kembali beribadah. Dan pagi hari ini juga kita akan merayakan kebangkitannya, mengingat kebangkitannya. Allah bangkit untuk menyediakan tempat untuk kita semua. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan berdoa minta tuntunan Roh Kudus pada pagi hari ini. Ya Allahku, Allah yang baik, Allah yang sudah bangkit, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami akan tinggikan Engkau, kami akan sembah Engkau. Kami minta Allah Roh Kudus, Engkau hadir di dalam setiap rumah kami masing-masing, dalam setiap tempat kami ibadah masing-masing, sehingga puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami mau ibadah Tuhan, biarlah hadirat-Mu menyelimuti setiap kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Haleluya. Amin. Mari sama-sama buka hati kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Rohnya yang hidup pada pagi hari ini dan terus akan dicurahkan atas setiap kita. Mari buka hatimu tuh, untuk Tuhan hadir dan melawat setiap kita.
buka hatiku, buka hati ya, untuk jamahanmu, berserapanku di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu kami, di altarmu menyembah. Sekali lagi sembah Dia di altarmu, menyembahmu. Mari sembah Dia. Haleluya, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, Kau Allah yang besar. Kiara papa papa sinaya rama rama se, ya kakak kakak sikaya rama, sinara papa papa sikaya. Haleluya, haleluya. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, karena kami rindukan itu. Sipara papa papa sikaya rama rama se, kiara mama mama so, sibidiara kakak kase. Mari jemaat Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Sipara pata kasih kaya rara rase, kiara mara mara se. Haleluya, Engkau besar. Sibidiara rara rara so. Haleluya, kiara papa papa sikaya ramo. Haleluya. Terima kasih Yesus, karena Roh Kudus sudah Kau curahkan untuk setiap kami. Maka setiap kami Tuhan dimampukan untuk menjalani kehidupan kami, segala perkara dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, dengan berkat-Mu kami dimampukan. Kami cakap menanggungnya Tuhan. Kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu Tuhan. Kami landasi dengan iman percaya kami, bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami yang setia. Haleluya. Katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Dengan iman katakan, Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Dia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Dengan iman katakan sama-sama, Yesusku tak pernah gagal. Angkat tanganmu dan katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Katakan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Katakan sama-sama. Penolong yang selalu setia, amin. Benar Tuhan memenuhi keperluanku, sebab Dia tak mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan dengan iman, Yesusku tak pernah gagal. Angkat tanganmu, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung, amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tak percaya Tuhan. Kami naikkan sembah syukur kami Tuhan. Kami naikkan sembah syukur kami kepadamu Yesus. Uralaba syidedalaba. Bila jamahanmu pagi ini mengalir atas hidup setiap kami, jamahan urapan Allah Roh Kudus mengalir dalam hidup setiap kami. Pagi ini kami yang beribadah mencari wajah. Bila kami menemukan Engkau, kami beroleh pengurapan di dalam Engkau. Urapasi karapasi kiri-kiri karalapasi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini berfirmanlah Engkau atas kami. Pakai hamba-Mu, pakai setiap kami. Supaya rencana-Mu yang agung, yang besar terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Ini ibadah kami. Kami persembahkan untuk puji hormat kemuliaan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Baik, kembali kita bertemu dalam ibadah pada pagi yang indah ini. Berapapun kita yang ada di gereja dan seberapapun kita yang ada di rumah. Bila kerinduan kita akan Tuhan terus semakin hari kiranya semakin meningkat, bukan semakin kendor, bukan semakin luntur, tetapi lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, hendaknya memacu kita untuk kita bisa merasakan dan menikmati kehidupan, bahwa di dalam hidup kita senantiasa ada di dalam kuasanya Tuhan. Amin. Hari ini kenapa kok Tuhan Yesus harus naik ke surga? Bukankah lebih baik Tuhan Yesus ada di bumi menemani kita, orang-orang percaya? Tapi kenapa di dalam Alkitab yang akan kita baca Tuhan Yesus harus naik ke surga? Saya yakin percaya tentu ada maksud dan tujuan yang lebih indah yang sedang Tuhan siapkan lewat kenaikannya ke surga. Dan inilah yang akan kita pelajari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan boleh menyimaknya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan dengan ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang memakai pakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu masih berdiri melihat ke langit? Yesus ini," perhatikan, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan, dari bacaan kita ini sudah jelas. Ketika Yesus naik ke surga bukan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ketika Tuhan naik ke surga bukan membiarkan kita sebagai yatim piatu. Ternyata ada sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan sedang siapkan ketika apa? Ketika pribadinya harus naik ke surga. Doa saya hari ini tidak ada orang yang mengatakan, kok iso ya Yesus munggah ke surga? Kok iso ya Yesus munggah ke surga? Ya bisa, kenapa? Karena memang dia Allah yang berasal dari surga. Dia kembali ke tempat asalnya setelah mengambil rupa sebagai manusia, menyelesaikan tugasnya, menebus dosa manusia di atas kayu salib. Mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga lalu naik. 40 hari kemudian masih mewartakan kebaikan Tuhan, menguatkan iman para murid-muridnya. Baru sesudah itu dia naik ke surga. Pengertian yang perlu kita pahami pada pagi yang indah ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, dia ingin membuktikan bahwa dia Allah yang berasal dari surga. Katakan amin. Amin. Dia Allah yang berasal dari surga. Allah kita bukan Allah yang berasal dari bumi atau tempat-tempat yang lain, tetapi Allah kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berasal dari surga. Dia membuktikan setelah dia mengambil rupa, visinya di dunia sudah selesai, visi misinya sudah selesai, dia kembali kepada keilahiannya ada di surga. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu bangga, kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena Allah kita berasal dari surga. Dan kita sudah yakin dan percaya kita juga akan dibawa ke surga. Amin. Kita akan dibawa ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Ketika dia di bumi, dia melakukan banyak mukjizat. Mukjizat yang terbesar dia ada di atas kayu salib, menebus dosa setiap kita. Meninggal 3 hari kemudian dibangkitkan dari antara orang mati. 40 hari masih menguatkan iman dari orang-orang yang percaya kepadanya, supaya mereka tidak takut, supaya mereka tidak bimbang, supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan, tetapi terus menaruh iman percayanya kepada Tuhan, bahwa Allah yang dia sembah benar-benar Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita sudah punya keyakinan bahwa suatu kelak nanti kita akan bertemu dia di surga. Amin. Yang kedua, pengertian yang kedua mengapa Yesus harus naik ke surga. Yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Katakan amin. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 atau sampai ayat yang ketiga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Yesus meyakinkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan sudah naik ke surga, sedang menyiapkan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepada-Nya. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan dalam Yohanes 14, nanti apabila tempatmu sudah ada di sana, aku akan datang menjemput kamu untuk kau bersama-sama aku di surga. Katakan amin. Untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya, Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dan seterusnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus tidak akan mengecewakan bagi orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Katakan, kita tidak akan dikecewakan, kita tidak akan dipermalukan, kita tidak akan dibiarkan terkatung-katung. Tetapi ada satu tempat yang pasti, ketika Yesus sudah naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Surga tidak bisa dibeli dengan uang. Surga tidak bisa dibeli dengan perbuatan baik.
surganya bisa diberikan oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan buat pengorbanannya di atas kayu salib. Di dalam kekristenan itulah yang Tuhan ajarkan sebagai orang-orang yang percaya kepada. Kita percaya akan anugerahnya Tuhan yang telah berkorban menyediakan tempat bagi kita di surganya yang mulia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, mengapa Yesus harus naik ke surga? Perhatikan, Yesus naik ke surga. Yesus pribadi Allah yang luar biasa menjadi pendoa syafaat untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Ini luar biasa. Ternyata Yesus di sana bukan hanya diam, tetapi membuat rumah, membuat tempat tinggal kita. Bahkan lebih lagi dikatakan firman Tuhan, dia menjadi pendoa syafaat kita. Dia menjadi pendoa syafaat untuk apa? Supaya kita orang-orang yang percaya kepadanya tidak jatuh dalam pencobaan, supaya menang terhadap ujian kehidupan. Dan kehidupan kita senantiasa boleh memancarkan iman kekristenan dimanapun kita berada. Yesus tetap berperan. Dia menjadi pendoa syafaat kita. Dia berseru orang-orang yang sudah menjadi milikku. Aku jamin mereka di dalam namaku yang mereka percayai di dalam hidup setiap mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Dia menjadi pendoa syafaat kita supaya kita menang atas pencobaan serta ujian hidup. Supaya kita terus hidup dalam iman percaya kita kepada Tuhan, tidak tergoyahkan dengan apapun. Bahkan iman hari lepas hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin memancarkan kemuliaan Tuhan yang bisa diperhitungkan oleh orang-orang yang melihat kehidupan kita, karena Tuhan menjadi pendoa syafaat kita, supaya kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, supaya kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang berseru kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, seperti apa yang Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul pasal pertama. Dikatakan di sini ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, ia terangkat, ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama." Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, mengapa Yesus harus terangkat ke surga? Untuk mengutus Roh Kudus turun memenuhi kehidupan kita dengan kuasanya Tuhan. Katakan amin. Yesus naik ke surga, mengutus Roh Kudusnya, Rohnya yang kudus, untuk mengurapi orang-orang yang percaya kepadanya, supaya mereka memiliki eksousianya Tuhan. Mereka memiliki kuasanya Tuhan, supaya kehidupan mereka tidak dikalahkan dengan keadaan, tetapi mereka bisa menetralisir keadaan dengan baik, sehingga nama Tuhan diberitakan dimanapun kita berada. Hidup kita bukan dikendalikan oleh hawa nafsu manusia. Hidup kita bukan dikendalikan oleh situasi keadaan yang ada di bumi, tetapi hidup kita dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Dikatakan juga di dalam Yohanes 16, dikatakan di situ, Dia akan menolong hidupmu. Dia akan memimpin engkau kepada roh kebenaran Tuhan, supaya kehidupanmu cinta akan sesuatu yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini biarkan Roh Kudus tinggal dalam hidup setiap kita. Kalau hari ini imanmu sedang lemah, pengharapanmu sedang mulai kendor di dalam Tuhan, buka hatimu, biarkan Allah Roh Kudus memenuhi engkau dengan kuasanya, dengan eksousianya, supaya engkau diberikan kemenangan sebagai pengikut-pengikut
pengikut Tuhan yang bisa diandalkan Tuhan, yang bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita, yang bisa berjuang untuk bisa melayani Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan banyak alasan untuk kesenangan kita, tetapi selalu mengatakan Tuhan, ini aku, pakai aku. Biarkan pagi ini setiap orang yang mendengar, engkau tidak lagi jadi orang pengecut, tapi jadi orang-orang yang pemberani, orang-orang yang berani melayani Tuhan, berani mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, seperti Tuhan mendedikasikan hidupnya untuk kita, orang-orang yang percaya kepada apapun Tuhan lakukan untuk menyenangkan kita. Biarkan kita juga belajar melakukan apapun untuk menyenangkan hatinya Tuhan, lewat tuntunan Allah Roh Kudus yang telah mengurapi kita di pagi ini. Mari satukan hati, kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Yesus, Yesus. Korala pasyikara parala pasakara. Hamba memohon Tuhan, biarlah aliran kuat kuasa Roh Kudus pagi ini turun atas setiap kami. Mulai dari hamba, mulai dari pemain musik, mulai dari song leader, singer, mulai dari jemaatmu, semuanya dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus, kemenangan daripada Tuhan hari ini turun dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya hari ini urapan-Mu mengalir Tuhan, di dalam nama Yesus, membebaskan, melepaskan, melengkapi hidup kami dengan kuasa-Mu yang luar biasa, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, Engkau dikasihi Tuhan. Tuhan ingin memperlakukan Engkau dengan istimewa. Jangan lukai Tuhan dengan perkataan-Mu, jangan lukai Tuhan dengan pikiran, jangan lukai Tuhan dengan sungut-sungutmu, jangan lukai Tuhan dengan kemalasan, tapi buatlah Tuhan tersenyum dengan ucapan, aku berterima kasih untuk urapan-Mu Tuhan, karena aku akan selalu menikmati segala yang indah bersama dengan Engkau, di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Mari yang sudah terima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, tapi sebelumnya mari arahkan hatimu, angkat amplop-amplop persembahan. Kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang ingin mempersembahkan persembahan kami, berapapun yang ingin kami persembahkan, bila kami mempersembahkan dengan ketulusan hati kami untuk memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika ketulusan yang kami berikan dan keikhlasan dalam kami menabur dalam persembahan, Tuhan akan mengembalikan sesuai dengan cara dan waktu-Mu yang luar biasa Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Mari arahkan hatimu dan tengadahkan kedua tanganmu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang melengkapi kita dengan kuasa-Nya, yang memimpin kita dalam kekudusan-Nya, yang membawa kita dalam kemenangan-Nya, membawa kita kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan lewat kehidupan setiap kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kehidupanmu, ruangan-ruangan yang kosong dalam hidupmu diisi oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kebutuhanmu, dan Tuhan selalu hadir dimanapun kau berada. Ketika engkau menyebut namanya, Dia akan membela, Dia akan menyertai hidup. Terpujilah Tuhan. Mari yang sudah terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
kuasa Tuhan yang luar biasa.